teman-teman semua, jumpa lagi dengan aku Vera Tambajaya. Nah, di video kali ini aku bakalan membahas khusus tentang madu hutan asli. Nah, yang aku bahas di sini gimana sih cara kita menguji madu itu asli atau enggak. Nah, sebenarnya cara menguji ini belum ditemukan secara penelitiannya ya, masih hipotesis aja. Bener nggak sih kalau dibeginiin berarti madunya asli, kalau dibeginiin berarti hasilnya seperti ini berarti madunya asli gitu. Nah, hal itu belum sepenuhnya benar. Jadi belum ada penelitian khusus yang menyatakan kalau seperti ini hasilnya seperti ini berarti itu madu asli, kalau seperti ini hasilnya seperti ini berarti itu madu asli. Nah, itu belum ada ya teman-teman. Bahkan ketika kita membaca artikel-artikel orang lain juga, mereka tetap bilang ini jangan berpatok hanya ke sini doang gitu. Jadi aku mau bilang ke teman-teman, cara-cara yang umum itu dilakukan orang di luar sana boleh saja teman-teman lakukan, tapi yang paling benar itu adalah tetap hasil dari uji laboratorium. Nah, jadi hasil yang benar itu adalah hasil yang sesungguhnya itu adalah hasil dari laboratorium, hasil uji lab atau analisis dari pihak laboratorium. Jadi madu yang ada di teman-teman itu silahkan teman-teman request buat permintaan ke laboratorium supaya diuji kadar keasaman atau pH madu yang ada di teman-teman. Nah, boleh saja teman-teman melakukan pengujian madu seperti yang beredar banyak tuh di blogspot cara menguji madu yang seperti ini ada banyak ya beredar di blogspot itu. Boleh saja teman-teman lakukan, hanya saja seperti yang aku bilang, hasil yang benar itu adalah hasil dari laboratorium, hasil yang benar adalah hasil uji lab, hasil analisis dari laboratorium. Nah, madu yang ada di madu yang aku jual, kita udah masukin ke laboratorium dan kadar keasaman atau pH-nya itu 4 ya. Jadi pH itu adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. pH madu palsu itu biasanya berkisar antara 2,4 sampai 3,3, bahkan ada yang di atas 5. Sedangkan tingkat keasaman atau pH yang dimiliki madu asli itu tetap berkisar antara 3,4 sampai 4,5. Dan pH madu yang ada di toko aku yang aku jual itu adalah 4. So, hasil laboratorium ini menyatakan bahwasanya kita tidak menjual madu oplosan ya teman-teman. Kita menjual madu yang asli, madu hutan asli Riau, langsung dari tangan pertama, langsung dari petani yang langsung diantarkan ke kita. Nah, di sini aku juga baru baca nih ada ini ada artikel dari UNER, penelitian dari Universitas Airlangga. Di sini dinyatakan bahwasanya komposisi madu berdasarkan SNI itu pH-nya adalah 3,9. Jadi beda sedikit ya dengan yang kita jual, kita pH-nya 4 dan yang dari penelitian dari Erlangga ini mereka bilang 3,9. Nah, tadi kan pH atau keasaman dari madu asli itu 3,4 sampai 4,5. Nah, di bawah dan di atas itu berarti madunya palsu maupun oplosan. So, di samping uji yang pada umumnya kita lakukan, yang kita ikuti dari berbagai blogspot gitu, jangan lupa teman-teman tetap kembali merujuk hasilnya ke laboratorium. So, hasil laboratorium itu adalah hasil yang paling benar ya teman-teman. So, teman-teman semua tenang aja, di sini aku juga akan lakukan uji yang pada umumnya dilakukan orang untuk menguji madu itu asli atau enggak. Tapi aku tetap ingatkan ke teman-teman, hasil yang paling benar itu adalah tetap kembali ke hasil laboratorium. So, langsung aja kita mulai cara mengujinya teman-teman. So, let's start the first. The first, yang pertama, yang paling umum yaitu di pasaran sana beredar orang-orang bilang kalau madu asli itu nggak didatangi semut, kalau madu asli itu semut takut, dan lain-lain. Padahal nih ya, belum ada artikel, belum ada penelitian yang menyatakan bahwasanya ini adalah benar gitu. Nah, bahkan petani sendiri bilang kalau madu asli itu bahkan ketika di sarangnya pun didatangi oleh semut. Nah,
Justru kita semakin bertanya-tanya ketika semut nggak mau datang ke madu. Lah, itu madunya ada beracun atau enggak? Semut aja yang binatang nggak mau singgah, nggak mau mampir, apalagi kita manusia. So, ini belum sepenuhnya benar ya teman-teman, karena belum ada artikel yang menyatakan, belum ada hasil penelitian dari para ahli yang menyatakan madu asli itu tidak didatangi semut, tidak dikerumuni semut. So, untuk yang pertama udah terjawab ya teman-teman. Kalau madu asli itu tidak dikerumuni semut, tidak didatangi semut, itu tidak sepenuhnya benar ya teman-teman. Karena petani sendiri bilang, bahkan ketika di sarangnya aja pun semut mau datang ke sarang itu gitu. So, teman-teman jangan langsung konsumsi sepenuhnya, jangan langsung konsumsi 100% pendapat yang seperti itu. Pendapat yang belum ada penelitiannya, belum ada ujinya dan lain-lain. Itu hanya hipotesis, masih dugaan sementara. Dan yang kedua, ini juga salah satu yang paling umum ini beredar di masyarakat. Kalau madu yang asli itu katanya nggak beku ketika dimasukin dalam kulkas. Karena kalau udah ada campuran airnya, pasti bakalan beku ketika dimasukin dalam kulkas atau ke dalam freezer. Oke, kita coba masukin madu hutan asli Riau ke dalam kulkas ya, langsung ke freezer. Oke, ini madunya udah aku taruh di dalam freezer selama 24 jam. Sebelumnya mohon maaf, ini kulkasnya lampunya memang mati, tapi ini nyala ya. Dan ini aku taruh di freezer. Dan ini udah selama 24 jam dan aku bakalan ambil dan lihat hasilnya. So, ini madunya nggak beku ya, hanya mengental aja. Teman-teman bisa lihat. Jelas ya teman-teman, ini nggak beku, hanya mengental. Next, dengan cara menaruh madunya ke dalam air. Mudah larut nggak sih di dalam air madunya? Nah, ini teman-teman lihat, ini tutupnya udah pecah ya. Jadi ini kemarin baru panen madunya, terus sudah diantar sama petaninya. Nah, setelah sampai di aku, ini langsung aku kemas ke sini. Biasa aku memang mau sih sesekali minum madu gitu kan. Kalau lagi rajin mau 2 kali sehari, pagi sama malam. Kalau lagi enggak, soalnya kadang mut-mutan sih, kadang nggak sempat juga gitu. Nah, gitu sampai di aku, ini aku buat ke sini untuk aku konsumsi gitu. Nah, selang beberapa hari ini tutupnya langsung pecah seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini masih ada bee pollennya ini. Dan ini asli banget 100% teman-teman. Kita nggak ada pengurangan maupun penambahan dari komposisi si madu ini. Nah, buat teman-teman yang mau dapatkan ini, jangan lupa bisa order di tokonya aku di Shopee dan bisa juga di luar Shopee. Tapi kalau melalui Shopee, teman-teman bisa terbantu untuk ongkirnya. Nah, ini langsung aja kita coba ya. Katanya sih biasanya kalau madu yang asli itu begitu dituang ke air biasa langsung tercampur gitu. Nah, ini kita coba. Aku tuangin. Nah, ini madunya asli banget teman-teman. Wow. Aku coba tuang. Sering nggak nampak? Ini dia. Jadi ini madunya tetap di bawah dia teman-teman. Nggak langsung tercampur. Oke, ini aku tunjukin. Nah, ini dia madunya di bawah ya teman-teman. Katanya sih kalau madu yang asli itu nggak langsung tercampur gitu. Nah, ini dia tetap di bawah. Bee pollennya juga bisa teman-teman lihat ya. Oke, ini. Nah, aku coba goyang-goyang ya. Jadi ini madunya nggak mudah tercampur dengan airnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, nampak ya teman-teman. Nah, ini masih tetap di bawah. Bee pollennya juga tetap di bawah. Nah, ini salah satu cara yang umum juga digunakan orang untuk menguji madu itu asli atau enggak gitu. Oke, aku mau tambah lagi madunya. Wow, ini asli banget sih teman-teman. Bee pollennya masih ada. Oke. Ini gelasnya karena transparan jadi kelihatannya kayak udah langsung bercampur gitu ya ke atas semua. Wait, aku geser dulu tangan aku ya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ini madunya. Madu aslinya kita tetap di bawah.
Oke. Dan yang selanjutnya yaitu dengan uji panas, madunya kita bakar di atas lilin dengan menggunakan sendok ya. Langkah selanjutnya yaitu menguji panas. Uji panas atau si madu ini kita bakar di atas api atau di atas lilin. Nah, ini tadi aku udah tuang ke sini, ini madunya dari sini. Dan ini aku udah nyalain lilin. Terus ini aku tinggal naikin ke atas apinya. Katanya sih kalau dia madu asli ini mengeluarkan buih, cepat mengeluarkan buih ya. Terus ini kita coba ya. Nah, ini langsung aku panasin. Oke, ini udah mulai terlihat sih buihnya ya teman-teman. Katanya sih banyak berbuih. Dan kalau asli itu katanya ininya nggak berkurang. Karena kalau udah ada campuran air misalnya gitu, ini cepat berkurang. Ibaratnya kita masak gitu, airnya cepat berkurang, menyusut gitulah airnya. Nah, ini udah berbuih. Nah, ini madunya memang masih seger banget ya teman-teman, baru panen. Wow. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Dan kalau madunya nggak asli sih katanya ini jadi hitam. Oke, bisa lihat ya teman-teman. Dan untuk yang selanjutnya yaitu dengan cara meneteskan madu ke atas koran maupun ke atas kertas. Nah, untuk cara ini aku udah pernah ditantang oleh teman aku ketika masih kuliah ya. Madunya benar-benar asli nggak sih, V? Madunya siap diuji nggak? Kalau siap diuji, yuk kita tetesin sekarang ke kertas ini. Oke, pada saat itu aku juga langsung terima tantangan dari teman aku. Nah, jadi ini untuk menguji ke atas kertas maupun ke atas koran ini udah cara yang beberapa kali aku coba ya. Oke, next untuk selanjutnya di sini aku udah buat madunya ke sendok dan aku mau tetesin si madu ini ke atas kertas. Katanya sih ke atas kertas koran gitu. Koran ini karena lebih tipis dibandingin kertas HVS. Tapi di sini aku pakainya dua, ada HVS dan koran juga. Nah, jadi ini aku tetesin ke koran dulu ya. Oke, ini koran dan aku mau tetesin juga ini ke HVS nya. Oke, segitu aku tetesin ya. Oh, terus ini aja. Nah, ini kita tunggu dan lihat hasilnya. Aku mau buat stopwatch dulu. Ini teman-teman bisa lihat ini pukul 20:08. Jam 8:08 ya. Aku mau buat stopwatch dulu. Kita tunggu ini sampai 5 menit gimana hasilnya ya, terserap atau enggak, kertasnya koyak atau enggak gitu. Nah, ini aku start dulu ini stopwatchnya. Oke, start. Oke. Wow. Oke, ini. Oke, sebelumnya aku sambil menunggu aku jelasin sedikit-sedikit ya. Nah, jadi ini kita madu hutan asli dari Riau. Nah, ini madu hutan asli Riau. Ini udah berkurang ya, ada banyak juga berkurang. Nah, ini kita pakai kemasnya di botol plastik. Kemasan botol plastik. Dan teman-teman gak usah khawatir, botol ini kita pakai yang food grade, grade A pastinya. Dan ini yang terbaik. Jadi teman-teman gak usah khawatir, kita nggak pakai botol bekas atau botol yang dikutip-kutip dari pesta gitu atau dari mana. Ini kita beli yang baru dan kita tutupnya tutup segel. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Dan madu kita ini, madu si hutan asli Riau ini, Pure Honey, kita cuman
disaring, ditiriskan dan disaring. Jadi kita nggak ada dilakukan dipanaskan, nggak ada dikurangin maupun ditambah komposisi di dalam si madu hutan asli Riau ini. Dan kita langsung dari petaninya, petani yang langsung anter gitu. Oke, itu untuk kemasan ya. Dan ini kemarin masih new banget. Langsung pecah nih tutupnya karena madu hutan asli kita ini kan cuma disaring, jadi gasnya masih berasa banget. Saat diminum juga masih terasa banget gitu. Ini cuma disaring, ditiriskan dan disaring. Kadang pun di dalam ini madunya ini masih ada lebahnya gitu, kadang masih ada lebahnya. Dan ini bipolennya juga masih banyak terikut gitu. Nah ini udah 2 menit ya teman-teman. Kenapa? Terus untuk ini stikernya gimana gitu. Nah untuk stiker kita cetak sendiri, kita buat stiker sendiri. Nah ini aku kasih tahu, ini udah ada contoh, masih ada stikernya ini. Oke, ini stiker biasa kita pakai yang untuk sekilo, ukuran sekilo. Terus ini stiker yang paling kecil. Oke, ini stiker yang paling kecil. Biasa kadang ada aja sih yang minta 1/4. Sebenarnya kita nggak jual yang 1/4 karena si ini biasa kita pakai yang segini yang untuk jual yang 1/4. Tapi si botol ini, si food grade ini, botol food grade A ini harganya udah sama deh, lebih mahal malah yang ini dibandingin dengan yang untuk ukuran yang 1/2 kilo. Jadi kita pakainya maksudnya kita nggak jual gitu, jarang jual yang ukuran 1/4 gitu, 1/4 kilogram. Biasa pakai yang ini yang untuk yang 1/4 kilogram. Dan ini biasa kita pakai ukuran segini untuk yang 1/2 kilo. Agak beda ya, ini teman-teman lihat, beda panjangnya, lebarnya juga beda, dengan ini juga beda. Oke, untuk stiker kita cetak sendiri gitu. Oke, jadi ini masih tetap ya teman-teman, nggak diserap gitu oleh kertasnya, nggak diserap korannya. Ini juga HVS-nya masih tetap di atas. Dan ini udah 3 menit, mau 4 udah 4 menit. Katanya sih kalau si madu ini nggak asli gitu, udah ada campuran airnya, ini bakalan cepat meresap ke korannya atau si kertasnya gitu, dan kertasnya atau korannya gampang koyak. Nah aku mau coba tetesin dulu air ya. Ini aku udah siapin air. Sorry, aku tetesin pakai tangan ya teman-teman. Oke, ini untuk kertas HVS. Bisa dilihat perbedaannya. Ini untuk koran. Oke, jelas ya perbedaannya air dengan ini ya teman-teman, madu. Oke, jadi ini dia kalau air langsung terserap ya. Nih airnya. Jelas banget ya perbedaannya teman-teman. Dan ini bisa dipastikan yang sudah ditetesi air ini kalau dicelupin jari gini udah pasti koyak gitu. Begitu dicelupin kena langsung koyak, udah bisa dipastikan karena dari tekstur aja, dari bentuknya gini udah berbeda dia dengan yang ditetesi madu. Oke, jadi hasilnya masih tetap seperti ini. Nah ini udah 5 menit 25 detik. Oke, jadi hasilnya masih tetap di atas koran. Dan cara ini juga aku pernah ditantang sama teman aku. Jadi aku sebenarnya cari uang sampingan itu dari zaman kuliah gitu. Jadi aku dulu kuliah, jadi teman aku nanya, itu madunya asli nggak, Ve? Gitu. Aku bilang asli 100% gitu. Siap diuji nggak? Iya siap, silahkan, aku bilang gitu. Terus teman aku bilang, ayolah kita coba tetesin ke kertas. Kalau ini meresap kertasnya koyak berarti nggak asli, katanya. Nah jadi di sini aku mau buktiin ke teman-teman, mau patahkan perkataan si teman aku itu yang mengatakan kalau madunya ini nggak yakin gitu asli, dapat dari mana asli gitu. Nah jadi ini bukti nyatanya ya teman-teman. Oke, jelas banget terlihat ini untuk si koran masih begini-begini aja, gak ada perubahan gitu. Dan si kertas HVS juga gini, beda dengan yang sudah dikasih air. Oke, beda banget ya teman-teman. Dan ini sudah 6 menit, kita tunggu sampai udah 7 menit. Nah ini tadi yang udah kita coba. Oke.
Nah, ini untuk madu yang udah kita bakar tadi. Ini yang ada kental-kentalnya nih, ini bee pollennya ya, teman-teman. Bee pollen yang di atas ini tadi. Sorry, ini yang bee pollen di atas ini tadi terikut dibakar juga. Ini yang masih nempel di dinding si botol ini. Inilah bee pollennya. Nah, ini yang di atas ini yang kelihatan ini bee pollennya. Aku mau celupin jari aku ke kertas yang udah ditetesin si madu tadi. Nah, ini untuk yang ditetesi madu tadi. Gak kenapa-kenapa ya teman-teman. Ini HVS yang udah ditetesi madu nih. Jadi dia memang gak mudah koyak ya teman-teman, karena gak meresap gitu. Terus aku mau tes ke yang ditetesi air. Aku ganti jarinya. Wait, aku lap dulu jarinya, lap pakai tisu. Wait. Oke, koyak ya teman-teman nih. Koyak. Dan koran. Wow, langsung koyak. Ini udah koyak ya teman-teman. Jadi beda banget ya. Nah, ini madu. Gak koyak dia. Oke. Jadi hal ini sudah membuktikan ya teman-teman buat yang ragu. And the last is dengan menaruh madu ke kuning telur. Nah, untuk yang cara terakhir ini aku baru pertama kali ini coba, karena aku baru baca kemarin ya, baru nemu di blogspot gitu ya, bukan artikel, bukan penelitian. So aku setelah baca sampai di rumah malamnya aku langsung coba, dan ini perdana aku coba dengan kuning telur. So hasilnya wow banget. So teman-teman langsung aja, jangan di skip ya video ini udah terakhir, nggak panjang lagi. Mencampurkan si kuning telur dengan si madu, katanya sih bakalan berubah jadi kayak matang gitu kuning telurnya. Nah, di sini aku udah pecahin telurnya, aku udah pisahin, ini putihnya dan ini kuningnya, dan ini aku udah sediain si madunya, sediain sedikit aja di sini. Dan untuk cara yang mencampurkan si kuning telur dengan madu ini, sebelumnya aku untuk cara ini belum pernah coba, dan ini adalah yang perdana aku coba mencampurkan si kuning telur dengan madu. Biasanya mau sih cuma dimakan langsung, nggak diuji seperti ini gitu. Nah, ini aku mau langsung masukin si kuning telur ini ke madunya, dan kita lihat reaksinya gimana gitu. Oke, ini kuning telurnya aku mau masukin ke madunya ya. Oke. Kita tunggu ya hasilnya gimana. Ini beneran jadi matang atau enggak gitu. Wow. Iya teman-teman. Iya, beneran. Bisa lihat ya, berubah warna nih, dan udah mau jadi mateng. Ya ampun. Wow, jadi gini ya bentuknya. Wow, ini swear baru ini coba. Hasilnya jadi gini teman-teman. Bisa lihat ya yang ini ya. Rasanya kayak udah bener-bener mateng, kayak bener-bener udah direbus di air panas. Wow, bentuknya jadi seperti ini ya. Wow. Dan ini aku baru baca sih cara yang ini, yang menggunakan si kuning telur ini untuk menguji madunya, dan ini wow, benar-benar perdana kali nyoba keaslian madu. Aku sih nggak tahu entah karena kandungan apa di dalam telur, atau entah kandungan apa yang di dalam madunya yang bisa berpengaruh, yang bisa buat telurnya jadi seperti ini gitu. Oke.
Wow, sesuatu banget ya, amazing. Wow. Oke, ini hasilnya ya teman-teman. Oke. Kalau ini memang benar-benar sudah ada literaturnya, sudah ada penelitiannya. Jadi teman-teman benar-benar semakin yakin, percaya kalau madunya kita pure 100%. Kita cuman disaring dan gak ada penambahan maupun pengurangan cairan di dalamnya. Oke. Wah, ini ajaib banget sih, keren. Mantep, luar biasa nih. Dan aku jujur, kalau untuk cara yang sebelumnya, masukin ke kulkas, masukin ke air, dibakar dan ditetesin ke koran, itu udah pernah aku coba sebelumnya sebelum aku membuat konten ini. Dan untuk yang kuning telur ini aku baru aja nyobanya hari ini. Nah, bisa jadi seperti ini ya teman-teman. Mantap, top. Silahkan diorder madu hutan asli Riau, bisa dari Shopee, bisa langsung kontak ke aku. Dan ini masih bergas, ini masih baru panen, bipolennya juga masih terlihat. Oke, ditunggu orderannya. Oke teman-teman, sekian dulu cara menguji madu asli atau enggak dari channel aku. Tapi aku di sini tetap mengingatkan ke teman-teman, tetap kembali ke hasil laboratorium. Cara-cara yang seperti ini tadi, cara-cara yang udah kita lakukan, boleh-boleh saja, sah-sah saja kalau teman-teman ingin lakukan. Nah, karena aku juga lakukan dong, karena ada banyak kan teman-teman yang ingin diuji dulu dong, V, benar-benar asli atau enggak gitu. Bukan aku curiga dengan yang aku punya, tapi demi menyenangkan hati para customer, kita lakukan. So, kita tetap kembali ke hasil laboratorium. Hasil laboratorium menyatakan kalau madunya kita itu pure dengan kadar pH-nya yang masih dalam batas normal ya teman-teman. Hasil laboratorium juga menyatakan kalau madu yang ada di aku, madu yang ada di toko aku adalah madu asli, madu hutan asli. So, aku mau kasih tahu juga nih ke teman-teman, ada banyak customer aku di luar sana yang ketika mereka pertama kali order, mereka juga lakukan pengujian ini dan mereka puas dengan hasilnya. Dan ketika mereka udah tahu rasa madu yang dari toko aku, madu yang aku jual, mereka juga pasti back order. Mereka pasti mencari aku. Karena aku udah pernah ngalamin madu ini benar-benar kosong di toko aku, dan customer sampai bolak-balik nanya dan dia nggak order ke tempat lain, dia menunggu sampai restock di toko aku. So, buat teman-teman yang sedang mencari madu hutan asli, madu hutan liar, bukan madu ternak ya teman-teman, kita madu hutan liar, bukan yang diternak. Boleh teman-teman order dari toko aku di toko Shopee, toko aku ada di sini. Nanti linknya aku terapkan juga di description box supaya teman-teman lebih gampang. Nah, kenapa aku saranin ke toko aku, ke marketplace di Shopee, supaya teman-teman juga terbantu ongkirnya. Nah, maksimal di sini aku kasih check outnya 1 kilo supaya lolos bandara kalau misalnya teman-teman jauh di luar kota dari Medan gitu. Jangan lupa diklaim voucher gratis ongkirnya terlebih dahulu ya. Nah, kalau misalnya mau kunjungin Instagram aku terapkan juga di description box. Dan bisa juga langsung WhatsApp aku. WhatsApp aku juga aku terapkan, linknya di description box. Oke teman-teman, sekian dulu. Terima kasih udah mampir di channel aku, dan terima kasih udah tonton video ini sampai habis. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel aku dan belum subscribe channel aku, silahkan ditekan tombol subscribe di bawah dan aktifin loncengnya, supaya ketika aku upload video-video terbaru, teman-teman gak akan ketinggalan dan mendapatkan notifikasi dari channel aku. Salam sejahtera, salam sukses, tetap semangat, dan sehat selalu. Tetap nantikan video-video terbaru dari channel aku, dan sampai jumpa di next video. Dadah!